Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Sodri dengan NPM 1931090306. Prodi Sosiologi Agama semester 6 kelas saya. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang pendidikan di Indonesia yang di dalamnya ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu tentang pendidikan demokrasi, pendidikan globalisasi, dan pendidikan di masa pandemi. Tugas ini diperuntukkan pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Erin Nurmawati, SOSMPD. Pendidikan demokrasi. Demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran menggunakan pengertian equal opportunity for all. Artinya anak didik mendapat peluang yang sama dalam menerima kesempatan dan perlakuan pendidikan. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mengikuti setiap kegiatan pendidikan. Artinya tidak ada perbedaan antara murid satu dan yang lainnya. Dalam kaitan antara pendidikan dan demokrasi, terdapat dua pendapat yang saling bertentangan. Nah, yang pertama itu muncul di lingkungan penganut paham demokrasi liberal yang menentang sekolah dijadikan sebagai instrumen sosialisasi politik yang menguntungkan penguasa. Menurut kelompok ini, pendidikan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mengembangkan watak demokratis, meningkatkan daya kritis, mendorong semangat untuk mengejar pengetahuan, dan senantiasa menjunjung harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu instrumen untuk mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku politik dengan harapan siswa menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam pandangan ini, pendidikan sebagai alat sosialisasi politik merupakan kenyataan yang tidak perlu dimungkiri lagi. Demokrasi dan pendidikan itu sebenarnya saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai hubungan yang timbal balik. Misalnya, pendidikan jika dimaknai suatu proses bantuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, maka pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis. Sering disebut dengan istilah demokrasi pendidikan. Pendidikan yang demokratis mempunyai ciri adanya suasana belajar yang berkemampuan optimal, menumbuhkan potensi peserta didik untuk tujuan tertentu. Begitu juga sebaliknya. Agar nilai-nilai demokrasi atau hak-hak asasi, kebebasan, keadilan, persamaan, dan keterbukaan dapat dipahami dan memiliki peserta didik, maka diperlukan pendidikan. Pendidikan tersebut berfungsi menanamkan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik. Pendidikan demokrasi atau pendidikan tentang demokrasi. Mewujudkan demokrasi melalui pendidikan. Pendidikan mempunyai cakupan luas, jalur sekolah, luar sekolah, dan keluarga. Pendidikan sekolah sendiri terdiri atas jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk mewujudkan demokrasi dalam dan lewat sekolah, menurut John Dewey pada tahun 2004, sekolah harus menjalankan 3 fungsi berikut. Yang pertama, sekolah harus memberikan lingkungan yang disederhanakan dari kebudayaan kompleks yang ada, yaitu dipilih dari segi fundamental yang dapat diserap oleh siswa. Yang kedua, sekolah sejauh mungkin mengeliminasi hal-hal yang tidak baik dari lingkungan yang ada, meniadakan hal-hal yang remeh dan tidak berguna dari masa lampau, dan memilih yang terbaik, dan memungkinkan anak-anak menjadi warga negara yang lebih baik dan membentuk masyarakat masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Dan yang ketiga, sekolah hendaknya menyeimbangkan berbagai unsur dalam lingkungan sosial, serta mengusahakan agar masing-masing individu mendapat kesempatan untuk melepaskan dirinya dari keterbatasan kelompok sosial di mana dia lahir. Membangun sistem pendidikan demokratis. Impian pendidikan berkualitas hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi pendidikan, dan demokrasi pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kenyataannya, kehidupan yang demokratis masih lebih merupakan keinginan daripada kenyataan.
konsep sistem pendidikan yang demokratis terkait dengan bagaimana pendidikan tersebut disiapkan, dirancang, dan dikembangkan sehingga memungkinkan terwujudnya ciri-ciri atau nilai-nilai demokrasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem pendidikan demokratis, sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudirman sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi sekolah atau daerah tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat tanpa harus kehilangan orientasi nasional dan global. Yang kedua, tidak ada keharusan bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk menggunakan bahan belajar tertentu. Idealnya diberi kebebasan memilih sendiri bahan belajar, buku, dan media yang mereka nilai baik. Sarana prasarana pendidikan pun harus menunjang terwujudnya nilai-nilai demokrasi dalam praktek pendidikan atau belajar mengajar sehari-hari. Misalnya, ruang kelas dengan meja kursi bangku tidak kaku tetapi memiliki fleksibilitas yang tinggi. Perpustakaan memiliki koleksi warna-warni yang tidak saja memotivasi siswa untuk mengunjungi dan membaca, tetapi juga memberikan alternatif pilihan sumber belajar. Yang keempat, sebagai komponen sistem pendidikan, guru harus bersikap demokratis. Guru harus mampu menerima perbedaan, menghargai pendapat siswa, tidak memaksakan kehendak, merasa paling tahu, dan menciptakan suasana belajar yang demokratis. Peran guru juga bukan sebagai satu-satunya sumber belajar, karena telah banyak sumber belajar lain di sekitar kehidupan anak. Contohnya gadget. Ya. Dan yang terakhir, proses pendidikan atau belajar mengajar hendaknya mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Nah, demokrasi pendidikan di Indonesia itu sudah menganut sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang, yaitu ada 3. Yang pertama ada di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1 dan 2. Yang kedua itu ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, 6, 7, dan Pasal 8 ayat 1, 2, dan ayat 3. Yang ketiga itu garis-garis besar haluan negara di sektor pendidikan. Demokrasi dalam pendidikan Islam. Secara etimologis, Islam tidak mengenal istilah demokrasi. Islam hanya mengenal istilah musyawarah sebagai fondasi utama dalam kehidupan sosial. Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam. Atau dengan kata lain, demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Daya Mulus dapat dibagi, yaitu ada 2 sebagai berikut. Kebebasan bagi pendidik dan peserta didik. Kebebasan di sini meliputi kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan potensi, dan kebebasan berpendapat. Yang kedua, persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam, karena Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan atau belajar. Peserta didik yang masuk di lembaga pendidikan tidak ada perbedaan derajat atau martabat, karena penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan. Pendidik harus mengajar anak yang tidak mampu dengan yang mampu secara bersama atas dasar penyediaan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik. Berikutnya ada pendidikan berwawasan global. Pendidikan memiliki keterkaitan erat dengan globalisasi. Pendidikan tidak mungkin menafsirkan proses globalisasi yang akan mewujudkan masyarakat global ini. Dalam menuju era globalisasi, Indonesia harus melakukan reformasi dalam proses pendidikan yang lebih konferensif dan fleksibel, sehingga para lulusan dapat berfungsi secara efektif dan kehidupan masyarakat global yang demokratis. Di samping itu, pendidikan harus menghasilkan lulusan yang dapat memahami masyarakat dengan segala faktor yang dapat mendukung mencapai sukses ataupun yang menyebabkan kegagalan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pendidikan yang berwawasan global.
Premis untuk memulai pendidikan yang berwawasan global adalah bahwa informasi dan pengetahuan tentang bagian dunia yang lain harus mengembangkan bahwa kita akan dapat memahami lebih baik keadaan diri kita sendiri, apalagi kita memahami hubungan dengan masyarakat lain. Perspektif pendidikan berwawasan global, yaitu ada perspektif pertama, ada perspektif kurikuler. Berdasarkan perspektif ini, pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan profesional dengan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami masyarakat dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat dunia dengan ciri ada 3. Yang pertama, mempelajari budaya sosial, politik, dan ekonomi bangsa lain dengan titik berat memahami adanya saling ketergantungan. Yang kedua, mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan lingkungan setempat. Yang ketiga, mengembangkan berbagai kemungkinan, berbagai kemampuan dan keterampilan untuk bekerja sama guna mewujudkan masyarakat dunia yang lebih baik. Perspektif berikutnya ada perspektif reformasi. Pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dasar, intelektual, dan bertanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat sangat kompetitif dan dengan derajat saling ketergantungan antar bangsa yang amat tinggi. Implikasi pendidikan berwawasan global menurut perspektif reformasi tidak hanya bersifat perombakan kurikulum, melainkan juga merombak sistem, struktur, dan proses pendidikan. Pendidikan kewajiban dasar sebagai kebijakan sosial tidak lagi cocok bagi pendidikan berwawasan global. Berikutnya ada pendidikan di masa pandemi. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang serius bagi setiap orang. Kegiatan menjadi terkendala dengan adanya pandemi ini berbagai bidang karena terkena dampak akibat adanya pandemi ini. Salah satunya pada bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring atau dalam jaringan dari rumah masing-masing yang cenderung memanfaatkan teknologi dengan media pembelajaran. Terkadang terdapat hambatan dalam penerapannya. Selama pembelajaran daring, peserta didik memiliki keleluasan waktu untuk belajar. Keterbatasan koneksi internet pun menjadi hambatan saat pembelajaran daring atau online. Akibatnya, para peserta didik terkadang terhambat dalam pengumpulan tugas karena terkendala susah sinyal. Kemudian, keterbatasan kuota internet menjadi penghambat pembelajaran daring. Tidak sedikit terkadang para siswa didik menghabiskan banyak kuota pada saat pembelajaran daring berlangsung. Kejenuhan dan kebosanan belajar secara daring pun terkadang membuat para peserta didik menjawab pertanyaan guru secara asal-asalan. Oleh karena itu, guru harus memikirkan strategi yang efektif. Bagaimana caranya agar para peserta didik bisa keluar dari rasa bosan dan jenuh mereka. Pembelajaran daring di masa pandemik tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Guru, peserta didik, orang tua, dan seluruh pihak yang terlibat harus dapat bertanggung jawab dalam menyikapi adanya pembelajaran daring ini. Ragam permasalahan yang ada saat pembelajaran daring tidak memudarkan semangat dalam mencari ilmu. Kendala yang dihadapi harus diselesaikan dengan cara yang baik. Permasalahan yang ada harus tetap dievaluasi untuk mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran daring yang dilaksanakan. Di balik masalah tersebut, ada juga hikmah bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online ini. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Baik, cukup segitu saja pembahasan yang tentang pendidikan Indonesia dengan 3 poin: pendidikan demokrasi, pendidikan globalisasi, dan pendidikan di masa pandemi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.